Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para senior jamaah Fathul Ummah, Masjid Fathul Ummah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki insya Allah hari terakhir bulan Ramadan pada tahun ini. Insya Allah hari terakhir ya Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada bulan yang 31 hari. Jadi ini insya Allah tidak ada perdebatan. Besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Saya kembali diminta oleh DKM untuk sharing gitu. Jadi ini sebetulnya tugas yang berat buat saya karena saya bukan ustadz gitu ya. Tapi insya Allah mungkin ini semacam, kalau khotib Jumat mengatakan bahwa khutbah ini, nasihat ini khusus buat pribadi dan mudah-mudahan menjadi pengingat. Ibu bapak jamaah Fathul Ummah yang dimuliakan oleh Allah, berlalunya bulan Ramadan itu merupakan suatu kesedihan biasanya begitu ya. Grup musik Bimbo ini, kita mungkin sebagian besar hidup pada masa tersebut, dulu melantunkan lagu yang setiap habis Ramadan gitu ya. Liriknya sangat baik, lagunya juga bagus. Intinya bahwa bulan Ramadan yang akan berlalu ini akan membuat kita bersedih. Mengapa demikian? Karena pada bulan Ramadan Allah mengistimewakan setiap waktunya, setiap detiknya, setiap harinya. Namun kemarin pada saat sholat Jumat begitu, saya juga mendengar beberapa sahabat jamaah bercerita, ini pasti banyak yang senang juga nih selesai bulan Ramadan begitu. Walaupun sedang khotib naik mimbar, tapi beliau berdiskusi dengan temannya, tapi saya dengarkan juga gitu karena di samping saya, waduh. Tapi tidak apa-apa, beliau bercerita bahwa mengapa orang senang gitu ya ketika bulan Ramadan akan usai. Padahal tadi kata grup musik Bimbo, setiap habis Ramadan begitu ya, kerinduan akan datangnya bulan Ramadan, bahkan tidak ingin lepas. Mengapa? Karena katanya pada saat bulan Ramadan itu berat gitu ya, berat secara fisik, sehingga kalau sudah selesai ya berbahagia begitu ya. Jadi ini dua hal yang menurut saya adalah manusiawi gitu. Memang bulan Ramadan itu berat betul ibu bapak sekalian ya. Walaupun ya banyak hikmahnya ketika menahan lapar gitu, menahan haus, dahaga. Tapi ya tentu saja dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika kita tidak berpuasa, badan kita mungkin lebih bugar begitu ya. Nah, jadi memang bulan Ramadan ini adalah istimewa. Sesuatu yang istimewa itu tidak selalu ada ya, tidak umum gitu ya. Waktu-waktunya pun terbatas. Maka dari 12 bulan yang ada, 1 bulan itu adalah bulan yang istimewa, bulan trainingnya umat Islam. Jadi dalam 1 bulan ini kita diharapkan dapat mengubah diri kita sehingga di 11 bulan yang akan datang terimplementasikan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Hadirin jamaah Fathul Ummah yang saya muliakan, saya ingin menyampaikan cerita, mungkin bukan tausiah, cerita yang mungkin sering disampaikan oleh para dai, para ustadz yang ibu bapak pernah dengarkan. Ini ada cerita suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul gitu dengan jamaahnya, mendengar ada seorang perempuan yang memaki-maki budaknya, jariyahnya. Perempuan itu memaki-maki jariyah atau budak perempuannya.
Padahal pada saat itu perempuan itu sedang melaksanakan ibadah saum Ramadan. Lalu Rasulullah SAW mengambil makanan dan berkata kepada perempuan tersebut, ini silahkan, makanlah. Tentu perempuan itu kaget ya, mengapa Rasulullah memerintahkan dia untuk membatalkan puasanya. Dia berkata, saya sedang berpuasa ya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW pun berkata bahwa bagaimana mungkin engkau berpuasa padahal engkau telah memaki-maki jariyahmu, memaki-maki budakmu. Karena kata Rasulullah, puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, bahkan yang dihalalkan. Tapi puasa juga merupakan latihan, tadi yang sampaikan, penghalang kita dari perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang sia-sia yang dapat merusak makna atau pahala dari ibadah saum. Lalu Rasulullah, sebagaimana diriwayatkan oleh dalam hadis At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir, Rasulullah SAW berkata, ma'akolas sawam wa ma'aksaral jawab. Begitu sedikit orang yang sawam berpuasa dan banyak sekali orang yang kemudian kelaparan. Ma'akolas sawam wa ma'aksaral jawab. Sedikit betul orang yang berpuasa dan banyak betul orang yang hanya mendapatkan lapar saja. Dan ucapan Nabi ini menyimpulkan perbedaan antara saum atau puasa dengan melaparkan diri. Dan kalau kita merujuk kepada definisi tentang saum menurut para ahli fikih, para fuqaha, puasa atau saum itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang merusak amalan puasa dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa gitu, menahan diri dari segala yang merusak amalan puasa dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah. Al-imsak, menahan diri, anil muftirat ala ma'khudat bi qasdi qurbah, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak amal puasa. Jadi al-imsak, tadi saya sebelum berangkat ini anak-anak saya biasanya itu Pak sudah imsak begitu ya, sudah imsak, padahal kita tahu imsak itu bukan awal dari puasa. Jadi imsak itu menahan diri. Jadi orang-orang tua kita dulu kalau sudah imsak makanya udah berhenti dulu makannya begitu. Bukan berarti saumnya sudah selesai, apa masa saumnya dimulai gitu. Menahan diri agar kita mempersiapkan diri untuk berpuasa. Jadi tadi al-imsak dalam definisi tentang saum ada kata al-imsak. Biasanya dalam bahasa Arab suka diikuti dengan kata an dan atau bi, imsakan atau insak bi. Apa itu imsakan? Imsakan itu tadi salah satu definisinya adalah imsakan, yaitu menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Atau imsakan ini adalah self restraint, menahan diri dari diri sendiri, imsakan. Sedangkan imsak bi itu maknanya adalah arti harfiahnya adalah berpegang teguh kepada sesuatu yang dijadikan gantungan atau pegangan. Dalam salah satu doanya, salah seorang cucu Rasulullah Zainal Abidin berkata dalam satu doa, wala umsiku illa bihablih, wala umsiku illa bihabli. Aku tidak berpegang teguh kecuali pada tali Allah. Jadi tadi kalau imsakan menahan diri, sedangkan imsak bi itu berpegang teguh pada sesuatu yang dijadikan gantungan. Wala umsiku illa bihabli. Umsiku, dua-duanya mengandung makna imsak gitu ya. Nah, kadang-kadang ada juga disebut selain imsak itu tamasuk ya, tamasuk gitu. Itu yang ibu bapak yang belajar bahasa Arab tentu lebih paham tentang ini. Jadi hakikat puasa itu termasuk melaksanakan imsakan dan imsak bi. Nah, jadi berpegang teguh kepada tali atau ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita, Anda gitu ya, itu dapat berimsakan tapi tidak berimsak bi.
dapat menahan diri tapi tidak dapat berpegang teguh kepada Allah. Bisa gitu. Jadi kalau saya nih, kita makan dan minum tapi bukan karena berpegang teguh kepada ajaran Tuhan. Jadi kalau saya nih sebelum Ramadan sering melakukan, mungkin ibu-ibu ada juga ya, puasa intermittent fasting. Jadi menahan diri, tapi tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya ingin langsing saja begitu ya. Berarti kita bukan sedang saum, tapi kita sedang diet gitu ya. Kita di kantor, ibu bapak yang bekerja gitu, ini imsakan ya, menahan diri. Bila kita di kantor menahan diri untuk tidak mengkritik atasan kita, karena kita tidak ingin atasan kita kemudian memarahi kita, memecat kita, itu artinya kita menahan diri dengan tujuan untuk menyenangkan hati atasan kita. Tapi begitu atasan kita turun dari jabatannya, kita segera mengkritiknya gitu ya. Nah, dalam hal ini kita bukan sedang berpuasa, tapi kita adalah seorang penjilat gitu. Jadi kita tidak mengkritik atasan, menahan diri, tapi ya kita itu dilakukan hanya karena ingin mendapatkan sesuatu dari yang bersangkutan. Itu imsakan, artinya menahan diri tapi tidak imsakbi, tidak berpegang teguh kepada tali Allah. Tapi boleh jadi kita pun sebaliknya, melakukan imsakbi tapi tidak melaksanakan imsakan. Kok bisa begitu ya? Biasanya mestinya kalau imsakbi itu lebih bagus, otomatis imsakan. Ternyata tidak. Contohnya adalah, jadi kalau kita atau ada orang yang senantiasa menyampaikan kepada orang lain untuk melaksanakan atau kembali kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Ini kan bagus ya, berpegang kepada Allah. Tapi pada saat yang sama ia juga senang mengkafir-kafirkan orang lain yang berbeda pendapatnya dengan kita gitu ya, dengan yang bersangkutan. Di dalam hal ini dia imsakbi, seolah-olah imsakbi, berpegang teguh kepada Allah tapi tidak imsakan, tidak menahan dirinya untuk memaki orang lain gitu. Jadi kalau tadi ada imsakan tapi imsakbi, ini sebaliknya, imsakbi tapi tidak berimsakan. Nah, dengan menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai tenggelam, kita seolah-olah berpegang teguh kepada tali Allah. Tapi ketika kita mengumpat, memaki, meminggirkan orang-orang yang mustadafin gitu, mengambil hak-hak orang lain, baik disengaja maupun pura-pura tidak disengaja, maka kita tidak sedang melakukan saum, tetapi kita hanya seorang yang ala Jawa, orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ada yang imsakan tapi insakbi, ada yang insakbi tapi tidak imsakan, tapi ada juga yang tidak kedua-duanya, tidak melakukan imsakan, tidak mengamalkan imsakbi. Ya, ini adalah orang-orang yang paling tidak baik gitu. Orang-orang yang mengumbar hawa nafsunya, tidak ada sesuatu yang membimbing jalan hidupnya, hanya sakarep dewek begitu, sehingga ia akan mengalami kekosongan jiwa gitu. Hidupnya seperti layang-layang yang putus talinya terbang kemana angin bertiup. Dan terakhir tentu saja ada orang yang berimsakan dan berimsakbi. Inilah orang-orang yang kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Orang yang akhirnya mencapai derajat takwa. Begitu ya. Jadi diingat-ingat oleh kita semua, apakah setelah 30 hari ini posisi kita sudah pada orang yang sawum atau orang yang al-sawa, orang yang hanya menahan lapar. Hadirin, sekali lagi kita ingin coba bahas tentang masing-masing tadi, imsakan, imsak. Kita mulai dari imsakbi dulu yang sepertinya ini fundamental gitu ya. Jadi
tanda orang yang takwa sebagaimana tadi disampaikan, dikutip dalam firman Allah, itu adalah orang yang memiliki keyakinan, keteguhan. Itu ciri orang takwa adalah orang yang memiliki keteguhan, memiliki keyakinan terhadap sesuatu, dan ia akan berusaha tegak menjalankan keyakinannya tersebut. Sekali ia memutuskan sesuatu, maka ia akan mempertahankannya, istiqomah, konsisten dalam seluruh hidupnya. Orang-orang seperti ini tidak bisa dibeli. Orang yang ini ya, tidak bisa dibeli, juga tidak bisa ditakut-takuti. Zaman sekarang relevan mungkin ya. Ada orang yang mudah dibeli, tapi ada orang yang tidak mudah dibeli, tapi kalau ditakut-takuti ngelepek gitu ya. Oke, disogok kuat. Enggak gitu. Tapi begitu di istilah anak sekarang tuh di doxing gitu ya. Diancam keluarganya misalnya gitu. Orang-orang yang dicintainya, maka dia kemudian bisa berubah-ubah gitu. Nah, orang yang melaksanakan imsak bi, orang yang takwa adalah orang yang istiqomah. Dia tidak bisa ditakut-takuti dan dia tidak bisa dibeli keyakinannya kepada Allah. Suatu hari Nabi SAW ketika menjalankan dakwahnya, banyak yang mengganggu gitu. Dan pamannya yang amat dicintainya, Abu Thalib, pernah menasihat Rasulullah karena mungkin waktu itu dilukai, difitnah, sambil berurai air mata. Abu Thalib berkata, "Wahai Muhammad," gitu ya, karena beliau keponakannya, "Udahlah, berhenti saja berdakwah. Aku tidak ingin engkau disakiti." Apa jawab Rasulullah? "Wahai pamanku," katanya, "andaikan matahari ditaruh di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maka aku tidak akan sekalipun menghentikan dakwah di jalan Allah tersebut. Bagiku hanya ada satu pilihan, aku menjalankan perintah Allah atau aku mati di jalan Allah." Gitu. Jadi aku akan syahid dalam perjuangan menegakkan agama Allah. Jadi pilihannya seperti itu. Dan ketika ada seorang sahabat meminta wasiat kepada Nabi, beliau berkata singkat, "Nyatakan Tuhanku Allah, kemudian bersiteguhlah dalam pernyataan." Jadi orang yang saum itu adalah orang yang imsak bi, yaitu tadi berpegang teguh kepada tali Allah dan dia tidak mudah diganggu-gugat. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah suatu hari menasehati para sahabatnya, "Ketahuilah," kata Sayyidina Ali, "sesungguhnya Allah membenci al-mutalawin." Al-mutalawin, membenci al-mutalawin. Apa al-mutalawin itu? Al-mutalawin adalah orang yang senang bergonta-ganti warna seperti bunglon. Ke bahasa kita populernya adalah orang yang hipokrit yang bergonta-ganti itu, yang hipokrit lah gitu. Saya lupa istilah bahasa Indonesia. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa janganlah kalian meninggalkan kebenaran dan membela kebenaran. Ini kalimatnya mungkin agak sulit dipahami. Meninggalkan kebenaran dan membela kebenaran. Maksudnya adalah orang seolah-olah berjuang terhadap sesuatu, tapi tiba-tiba berubah, memperjuangkan hal lain yang berbeda dengan apa yang dia perjuangkan sebelumnya. Dalam konteks kehidupan sehari-hari kita mungkin sekarang amat relevan gitu ya. Ada orang yang beberapa waktu yang lalu begitu mati-matian membela sekelompok atau kaum, membela suatu pendapat, tapi kemudian saat ini berbalik, menghujatnya, bahkan kemudian menyudutkannya gitu ya. Jadi orang ini adalah orang yang al-mutalawin, orang yang seperti bunglon yang bergonta-ganti warnanya gitu ya, bunglon itu seperti itu. Munafik lah gitu istilahnya. Nah, jadi ini ada cerita zaman dahulu pada masa Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, ibu bapak tahu, jadi banyak para filosof ya. Sebelum ajaran Islam datang di Yunani itu sudah banyak orang-orang arif, orang-orang yang bijaksana yang disebut para filosof. Ada banyak kelompok filosof, di antaranya ada yang disebut kelompok sofis. Ya, jadi
kalau ada orang namanya Sofia gitu, itu sebetulnya merujuk kepada para filosof zaman Yunani kuno yang kaum sofis. Apa nih kaum sofis? Kaum sofis ini salah satu aliran dalam filsafat yang tokoh-tokohnya itu melatih murid-muridnya untuk berlatih pidato biasa. Berlatih pidato. Suatu saat murid-muridnya dilatih berpidato untuk mendukung sesuatu. Ya, mendukung sesuatu. Misalnya pada waktu itu berargumen tentang Tuhan itu ada. Jadi latihan cari logika-logika yang menunjukkan Tuhan itu ada. Setelah itu, orang itu yang tadi muridnya itu akan dilatih lagi berpidato dengan isinya adalah sebaliknya, Tuhan itu tidak ada. Nah, jadi terus berlatih gitu. Dan kalau orang itu berhasil meyakinkan orang dengan dua pidato yang berbeda tersebut, orang tersebut itu dinyatakan lulus dalam sekolah kaum sofis gitu ya. Jadi bunglon seperti. Dan oleh filosof lainnya seperti Sokrates dan Plato, ibu bapak mungkin pernah mendengar, kaum sofis ini amat dicela gitu ya. Dan itu pada masa Yunani kuno. Pada masa sekarang ada ya, tentu ibu bapak yang sering melihat di media sosial gitu ya, banyak orang yang seperti itu, seperti murid-murid kaum sofis tadi. Nah, bedanya kalau pada zaman dulu yang melatihnya itu kaum sofis, nah, sekarang yang melatihnya media sosial. Kalau pada masa itu disebut penganut sofis, maka sikap bunglon zaman ini disebut sebagai pragmatisme. Pragmatis, sikap pragmatis, cari selamat sendiri, cari untung sendiri. Dan kalau dulu yang melatihnya tadi adalah para sofis seperti Gorgias, sekarang ini yang melatihnya adalah media sosial, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh masyarakat gitu ya. Dan saat ini kita menyaksikan kalau ada orang yang berpegang teguh kepada suatu kebenaran, bersikukuh, bahkan dia akan disingkirkan gitu ya. Jadi lihat saja mungkin ya dalam kehidupan sehari-hari banyak orang yang aneh gitu ya, berpegang teguh kepada sesuatu keyakinan tersebut, konsisten, justru orang tersebut akan disisihkan. Zaman dulu mungkin ya ibu-ibu ketika masih muda ya, waktu itu masih ingat ya, mengenakan hijab jilbab itu dulu perjuangan berat begitu ya. Jadi kalau ada orang mengenakan jilbab zaman dulu itu malah dituduh ini kaum ekstremis, ninja katanya gitu ya. Pokoknya ya bahkan ekstremis gitu ya, seperti itu. Ini kelompok yang seperti itu. Jadi memang tadi ada sesuatu yang menunjukkan bahwa orang-orang yang tadi melaksanakan imsak berpegang teguh pada tali Allah, tantangannya akan berat. Dan biasanya bersamaan dengan tadi sikap pragmatisme itu adalah sikap ketidakkonsistenan. Jadi kalau tidak konsisten itu apa tadi? Kalau kita tadi seperti yang di awal berpegang teguh, menyampaikan sesuatu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, pada saat yang sama kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita ada orang misalnya gitu ya, menyuruh orang lain untuk tidak korupsi, tetapi pada praktek sehari-hari dia melakukan perbuatan-perbuatan korup dengan alasan yang dibuat-buat seolah itu tidak korup, ya ini termasuk orang yang seperti ini gitu ya. Dan yang lainnya gitu ya, ada orang yang menyuruh orang untuk bergaya hidup sederhana, tapi pada saat yang sama kita tampilannya seperti orang yang bermegah-megahan, mewah-mewah gitu. Kita bisa menyuruh orang untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang berlebih-lebihan, tapi ketika sholat, ketika wudhu gitu ya, kita membuang-buang air gitu ya. Ketika kita menyuruh orang untuk untuk menjaga lingkungan, kalau kita makan, makanan kita sering bersisa kita buang. Padahal ada orang yang kelaparan seperti itu. Itu adalah ketidakkonsistenan. Jadi sekali lagi, saum adalah melatih kita untuk berimsak bi, yaitu mempertahankan keyakinan dan bersikap hidup
konsisten, menjauhi kepribadian yang tadi kata Sayyidina Ali, kepribadian yang al-mutallawin atau bunglon gitu. Jadi ini adalah salah satu ciri orang yang takwa sebagaimana disampaikan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah tadi, la'allakum tattaqun. Udah mulai ngantuk ya. Nanti yang kedua ini sedikit lagi imsakan. Tadi imsak menahan diri. Ini kan sering dibicarakan gitu ya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang sangat terkenal Ihya Ulumuddin menyebutkan ada 6 cara agar kita dapat menahan diri pada waktu berpuasa bersaum. Kata Al-Ghazali, ke-6 latihan itu adalah pertama, menahan pandangan dan tidak mengumbarnya pada hal-hal yang tercela atau yang dibenci, atau pada hal-hal yang dapat menyibukkan hati, menjauhkan diri dari Allah, menahan pandangan gitu ya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, pandangan itu adalah busurnya iblis. Siapa yang dapat menahan pandangannya karena takut kepada Allah, dia akan menemukan manisnya iman. Jadi menahan pandangan. Yang kedua, menahan pandangan mungkin agak-agak berat, tapi masih bisa kita tutup nih, gampang gitu. Yang kedua adalah menjaga lidah dari ucapan yang sia-sia, berbohong gitu ya. Berbohong tuh kadang-kadang gatel gitu ya. Berbohong tuh, aduh, susah sekali berbohong itu. Betul enggak ya? Betul ya, berbohong tuh susah. Kadang-kadang hal yang kecil tuh berbohongnya susah gitu. Bapak-bapak, kata ibu tepa, eta meser sepeda, meser motor, pengaos sabaraha, amirah mah. Padahal pengaosna awis. Ibu-ibu kata suaminya, mah eta meser tas teh asa enggak sasi awisnya. Entu mah diskon 75% tambah 20% di Shopee gitu ya. Jadi menahan berbuat bohong itu sulit. Yang kedua, ini juga mungkin mengumpat. Mengumpat tuh kalau kita di jalan raya gitu ya, kalau saya disetirin sama anak saya berkendaraan, aduh itu teh di jalan raya teh pi umpateun teh seueur pisan, mengumpat, apalagi lagi saum gitu ya. Orang yang tiba-tiba berkendara motor nyalip gitu ya, gitu. Banyak sekali tantangan. Menfitnah, bertengkar. Kata salah satu pendapat berkata, kalau kita tidak bisa berkata baik, lebih baik diam gitu ya. Dan lebih utama lagi menyibukkan diri untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menahan pandangan, menahan lidah yang kedua, dan ketiga adalah menahan pendengaran dari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Tadi setiap yang haram untuk dikatakan, maka haram juga untuk didengarkan, kata Al-Ghazali. Jadi kalau tadi mengucapkan sesuatu yang haram, yang buruk, itu dilarang, pun demikian mendengarkan. Maksudnya gimana kalau ada orang berantem gitu, menjauh? Ya mungkin bisa seperti itu. Tapi lebih utama artinya adalah bagaimana kita mau mendengarkan nasihat-nasihat atau pendapat-pendapat yang nanti menyuruh kita untuk jelek. Jadi kalau ikut pengajian gitu ya pilihlah pengajian-pengajian yang baik-baik gitu. Jadi ada juga pengajian yang jelek, ya ada. Jadi kalau kita ketemu ada pengajian isinya misalnya menjelek-jelekan orang lain gitu, maka tahanlah diri gitu. Atau pengajian yang menyuruh kita untuk, suka ada yang aneh-aneh kan ya, pengajian sekarang pengajiannya boleh apa gitu yang secara umum diharamkan oleh agama. Itu yang ketiga, menahan pendengaran. Keempat, menahan seluruh anggota tubuhnya dari dosa. Menahan perut dari yang haram itu jelas, tapi sekarang menahan perut kita dari sesuatu yang dihalalkan pun pada saat saum itu adalah baik gitu ya. Tangan kita menahan diri untuk tidak digunakan untuk melukai orang lain, merebut hak-hak orang lain. Kaki kita tidak digunakan untuk menginjak-injak martabat orang lain. Mungkin secara harfiah, asapiraku ya, kaki kita menginjak-injak martabat orang lain. Tapi dalam perbuatan sehari-hari, kalau ibu bapak di kantor begitu ya, bikin kebijakan, bikin suatu aturan yang membuat orang lain menderita, apalagi kaum mustadafin, orang-orang yang terpinggirkan makin menderita hidupnya,
maka itu artinya kita tidak bisa, yang kata Al-Ghazali, menahan diri tubuh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang kelima, menahan diri untuk tidak makan berlebih-lebihan tadi, walaupun halal seperti yang pertama, tapi khusus untuk makanan berlebihan. Jadi itu mungkin nasihat ya. Insya Allah yang hadir di sini berarti hidupnya sehat. Kalau tidak sehat mungkin sekarang sudah tiduran di rumah begitu ya. Karena kita melatih diri makan kita untuk tidak berlebihan. Ibu bapak, kalau kita buka bersama gitu di rumah makan, begitu bayar bilnya seberapa? 500.000. Sesah tah, nggak susah tuh kita keluarkan dari dompet 500.000. Tapi ada suatu hari ada orang lewat begitu, ya jualan gitu, ibu-ibu, mbok-mbok gitu, bakul gitu. Aduh, rada sesah tah. Untung ada Pak Fahmi yang dermawan di kita gitu ya. Jadi contoh gitu. Jadi puasa itu maknanya tidak hanya sekedar menahan makan, tapi bagaimana kemampuan ekonomi kita digunakan untuk jalan kebaikan. Jadi doa kita salah satu diantaranya adalah, ya Allah, jadikan dari diri kami adalah jalan-jalan kebaikan, rezeki, pintu rezeki buat orang lain. Dan yang terakhir adalah kata Imam Al-Ghazali, diamalkan pada bulan puasa itu adalah secara rutin. Jadi sekarang misalnya tadarus rutin kembali dilakukan. Dan untuk menutup kultum yang lebih dari 7 menit ini, ada satu riwayat kisah yang disampaikan oleh Al-Ghazali tentang seorang perempuan pada waktu itu yang sedang saum tapi tampak kepayahan. Aduh gitu, lapar banget, haus banget begitu. Lalu kayak mau pingsan. Lalu mereka, kedua orang perempuan itu minta izin kepada Rasulullah ingin berbuka gitu ya. Lalu dia kata Rasulullah, oke, silahkan muntah gitu. Kan katanya gitu ya, salah satu cara membatalkan puasa muntah. Mungkin dicolok mulutnya, dan kemudian kedua perempuan itu muntah gitu. Dan apa yang dimuntahkannya adalah darah dan daging yang busuk. Dan orang-orang yang menyaksikan, oh, keluarnya darah dan daging yang busuk pada orang yang bersaum. Lalu kata Nabi mengatakan bahwa mereka itu berpuasa dari yang diharamkan oleh Allah, yaitu makan dan minum, tetapi mereka membatalkan puasanya dengan yang diharamkan oleh Allah. Kenapa? Rupanya perempuan itu sebelumnya saat berkumpul sering menggunjingkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, atau bahkan mengatakan sesuatu tentang orang lain yang kemudian dapat dikategorikan sebagai yang disebut sebagai ghibah. Kita ingat sabda Allah berfirman dalam Quran Al-Hujurat ayat ke-12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhani inna ba'dadh ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarimahtuh wa taqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, karena sesungguhnya banyak prasangka itu, sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian dan yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu yang sudah mati? Jadi perempuan tadi memuntahkan daging gitu. Tentu kamu akan merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat dan Maha penyayang. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih waktu? Tabuh genap. Enggak, masih ada 15 menit lagi. Waduh, ini Bu Alit udah mulai angkat tangan, ini saya suka cemas kalau beliau udah mulai bertanya. Sesah ngawal nanti
Tadi calling dulu ke Pak Fahmi, tadi kedahnya di calling semalam, Pak ini Bu Alit jangan nanya gitu ya. Mangga, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Prof, dengan apa yang barusan dipaparkan itu memang agama kita demikian paripurna gitu ya dalam hal menyikapi bulan puasa dan apa yang seharusnya kita laksanakan dalam bulan puasa. Tetapi kadang-kadang kita suka terbentur dengan kenyataan sebenarnya di masyarakat gitu, di mana pada saat ini kita sering melihat acara yang demikian ditonton oleh seluruh Indonesia seperti acara menjelang maghrib atau acara dalam waktu sahur, di mana acaranya itu demikian kurang mendidik gitu, malahan seperti lawakan gitu, tidak ada unsur kajian yang bernuansa keagamaan gitu. Nah, dalam menyikapi hal demikian, sebenarnya itu yang siapa yang bertanggung jawab, dan seandainya kebanyakan masyarakat itu keberatan, bagaimana seharusnya menyikapinya. Itu saja yang ditanyakan tentang segala sesuatu yang disuguhkan ke masyarakat, apalagi mungkin bagi masyarakat awam segalanya kan gampang untuk ditelan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi izin menjawab bahwa kata Al-Ghazali, setiap yang haram dikatakan haram juga untuk didengarkan. Jadi kalau dalam tayangan itu ada kata-kata yang jelek gitu ya, kata-kata yang tidak layak untuk disampaikan, maka kita pun tidak boleh mendengarkannya. Tapi masalahnya tadi masyarakat, saya paham gitu ya, Ibu menyampaikan tanggung jawabnya di siapa. Tanggung jawab pertama adalah di pembuat acara tersebut, satu. Tapi pembuat acara ini nanti dia ada yang lebih tinggi. Jadi misalnya ini siapa, produksi TV-nya gitu. Produksi TV tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada regulasi yang membolehkannya. Jadi yang pertama, sekali lagi yang bertanggung jawab adalah pihak-pihak yang mengadakan acara tersebut. Panjang tuh, mulai dari production house-nya sampai ke ujungnya pembuat kebijakan tentang tayangan-tayangan di televisi. Artinya seharusnya pihak-pihak tersebut membatasi diri hanya menyampaikan hal-hal yang baik. Nah, tadi kan pertanyaannya bagaimana nih masyarakat kita kan seperti itu. Ada hukum dagang, ada supply dan demand gitu ya. Masyarakat kita memang senang yang begitu, berita tentang gosip gitu ya. Kemudian upami berita tentang gosip artis A gitu ya. Misalnya apa yang paling disukai? Selingkuh misal gitu. Bahkan tadi ya selingkuh itu tentu saja perbuatan yang buruk. Tapi kita tergoda untuk membicarakannya. Sekarang kan ini pasti semua mungkin di sini 80% mendengarkan berita tentang beliau begitu ya. Oh iya weh, kita tadi cari beritanya gitu. Cari di media sosial. Kayak sekedap kayak di kumaha balik aya teh. Ih, pungguhnya teh nuju saung gitu ya, entong lah kayak wae gitu. Nah, tugas kedua adalah tadi ya sebelum tugas kedua. Jadi memang kewajiban, ingat cerita ini ya, kalau tentang agak politik ya, bapak-bapak dulu kata ingin menang pemilu, ya masyarakatnya memang masyarakatnya senangnya yang begitu gitu ya. Ya udah, levelnya seperti itu, kita menangkan seperti itu. Nah, kalau kita biarkan masyarakat tidak mengalami perubahan, maka yang paling bertanggung jawab adalah yang paling memiliki otoritas. Jadi perlukan social engineering, apa itu ya, rekayasa sosial. Bagaimana agar masyarakat itu tidak lagi mudah atau gemar. Ya tadi dibatasi gitu ya, dibatasi untuk penyiaran gitu. Jadi undang-undang yang membatasi seperti itu. Pertama itu ya, jadi tayangan-tayangan yang mendidik, tayangan-tayangan yang
akan mendekatkan diri kepada ini. Yang kedua adalah tadi imsakan, gitu ya, imsakan, menahan diri. Jadi kita tidak lagi bisa mengandalkan sesuatu yang dari luar. Jadi kalau kita berbuat kejahatan, jangan lagi mengatakan lingkungan kita yang membuat kita jahat. Kita harus melatih diri tadi ya. Jadi kan katanya kalau kita dulu waktu kecil, kalau bulan puasa itu setan-setan itu dirantai, dibelenggu gitu ya. Terus tuh ayah dia nggak gangguna gitu. Tapi kalau kita berbuat kejahatan lagi, keburukan, berarti bukan karena setan. Kita tuh pada diri kita udah menyetankan diri begitu. Nah, jadi Ibu, alih-alih kita minta pertanggungjawaban dari luar gitu, penguasa atau apapun yang memang sulit, sementara itu kita ubah dulu diri sendiri. Jadi kewajiban berikutnya adalah imsakan, kesadaran diri untuk melatih seperti itu. Masih sesak Pak. Nah, dari yang kecil, maka berkumpullah kata Opik dengan orang-orang soleh ya. Kalau tombol hati gitu ya. Saking berapa tuh? Yang keberapa? Saking berkumpullah dengan orang-orang soleh gitu. Jadi kita merekayasa diri kita untuk dalam lingkungan yang terkecil mendekatkan diri kepada orang-orang yang akan menjauhkan diri dari keburukan dan menjaga kebaikan. Jadi sekarang kalau susah meminta pemerintah mengubah aturan itu, mulai sekarang matikan televisi pada saat atau handphone gitu ya, atau dakumah itu ya. Gitu ya, aduh, itah berita bapak iya teh, terus iya, dia cari lagi yang lain. Nah, menahan diri, simpan dulu begitu ya, gadgetnya, sibukkan diri dengan aktivitas-aktivitas yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Turun 5 menit lagi gitu. Kata Wisma tuh ayah, oh ada, masya Allah, ada, waduh 2 lagi, mangga Pak, mangga. Aduh, saya bukan Ustaz. Kalau misalnya dalam situasi puasa, kita itu dengan sengaja ini memang dan ini harus melakukan sesuatu yang melanggar. Bahkan kalau pengusaha kan masih akan melanggar. Apakah sebaiknya dalam hal ini kita itu membatalkan dulu? Terus nanti mungkin, atau kita jalankan aja perbuatan yang melanggar tadi, tapi nanti habis itu bertobat. Ya. Matursun Pak, monggo. Jadi melanggarnya maksudnya adalah tadi saya pikir melanggar itu membatalkan puasa. Jadi sebetulnya kalau konteksnya puasa dalam pengertian menahan dahaga dan makan, Allah itu memberikan keringanan, rukhsah kepada orang-orang untuk tidak melaksanakan puasa. Punten ini, aduh ada Pak Indra kelihatannya. Aduh punten nih, ini teman ngobrol saya belum. Jadi kalau misalnya tadi kita sedang safar bulan Ramadan, yang utamanya kita tidak berpuasa. Gitu. Itu sudah ada rukhsah begitu ya. Orang yang bekerja keras, gitu, orang bekerja keras. Jadi saya membaca sebuah cerita, ini ceritanya wallahu alam ya, ininya sanadnya kemudian kebenarannya, tapi bagus pesannya. Jadi ada orang begitu ya, bekerja keras, tapi karena pekerjaannya itu membutuhkan tenaga yang luar biasa, dia punya anak, katanya anaknya 3, lalu dia tidak berpuasa agar dapat bekerja dan mendapatkan nafkah untuk anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu dapat berpuasa. Lebih baik 1 orang tidak saum tapi ada 3 orang yang saum. Kalau pengertiannya itu boleh, karena tadi ada kriteria-kriteria orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ibu-ibu yang sedang haid gitu ya. Orang tua yang uzur badannya, orang yang sakit seperti itu. Nah, kalau pengertiannya melanggar aturan, sepertinya pada saat sedang tidak berpuasa, saum ataupun tidak saum, melanggar itu ya tidak boleh gitu. Misalnya apa? Disuruh membuat apa ya? Surat, ini Pak Indra nih, misalnya karena beliau ini konsultan kontraktor, dibuat pernyataan yang berbohong lah begitu. Pak
pekerjaan berbohong. Ini gimana nih? Ya, pada saat kita mau sedang berpuasa maupun tidak berpuasa, tidak boleh dilakukan. Tadi katanya imsak bi. Jadi berpegang teguhlah kepada tali Allah. Jadi melanggar aturan tuh ya berarti tidak melakukan imsak bi. Kurang lebih begitu Pak ya. Jadi nggak boleh tuh batal dulu puasa biar kita dapat melakukan pelanggaran gitu ya. Lagi puasa nih saya mau mencuri, batalin dulu gitu ya. Ya tidak boleh gitu ya. Tidak boleh. Nah, kapanpun dimanapun seperti Coca-Cola gitu ya tidak boleh melanggar aturan. Cukup Pak. Ya, enggak, terakhir Pak, silakan. Waalaikumsalam. Pertanyaannya saya mengenai sakti yang bukan sakti yang awalnya. Artinya orang itu hipokrit, terus kemudian apakah bisa diterjemahkan dengan yang di Quran itu munafik? Iya. Nah, kalau mereka kan hubungannya dengan hati yang tertutup, apakah bisa dirubah seperti itu oleh orang lain atau oleh ini atau bukan dari Allah? Pada saat kita berhubungan kita karena Allah, karena ini Allah. Baik, makasih. Bapak, ada dua kelompok, dua pandangan besar yang membedakan tentang bagaimana kita dapat berubah gitu. Di dalam agama ada aliran yang disebut sebagai Jabariyah dan satunya apa Pak? Mu'tazilah. Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah dan Qadariyah. Di dalam psikologi ada yang disebut sebagai behavioral approach atau behavioral school. Dan ada juga yang intinya begini. Kalau Jabariyah itu jadi ini salah satu merujuk kepada salah satu sifat Allah, Al-Jabbar, Allah yang maha kuasa. Jadi hidup kita ini sejak lahir itu sudah menerima apa saja karena sifat Jabar Allah. Jadi kita mati, kita hidup, kita makan apa, kita lahir di mana, itu kita tidak ada pilihan. Sudah menerima saja, Jabariyah. Di pendapat ini ya kita jadi penjahat. Tadi seperti saya sampaikan, yaitu karena Allah meminta kita jadi penjahat, tidak ada pilihan. Jadi sudah aja terima jadi penjahat. Tadi kita jadi munafik, Allah yang buat kita munafik. Punten abdi mah bagian yang munafik bapak nu soleh. Itu yang kurang lebih ekstrimnya seperti itu yang Jabariyah. Yang Qadariyah itu bahwa manusia punya kehendak bebas, free will gitu, mengubah dirinya. Nah, tapi yang ekstrimnya, Qadariyah yang ekstrim itu adalah bisa diubah tuh. Jadi kehendak Tuhan Allah itu terbatasi kehendaknya oleh kehendak kita. Gitu. Jadi yang Qadariyah yang ekstrim itu. Jadi kita manusia dapat menentukan Allah. Ini dua ekstrim yang berbeda. Nah, tadi dalam psikologi ada yang behavioral. Jadi perilaku kita itu ditentukan oleh lingkungan, oleh sistem. Jadi kita tadi yang saya sampaikan bahwa kalau ingin berbuat jadi orang baik ya bergaulah dengan orang-orang baik. Yang kedua ya tadi determinisme gitu ya. Bahwa gen kita itu sudah jadi perilaku kita ini Bu Bapak sudah ada dalam gen. Jadi misalnya tadi kalau yang fisik kan warna kulitnya seperti saya warna kulit sawo matang agak busuk gitu ya. Ya karena gen kita gitu. Melatoninnya lebih banyak gitu. Sementara orang-orang bule sedikit itu tampilannya. Ada yang berkumis itu menentukan tampilan fenotip. Yang kedua adalah perilaku. Jadi ada riset yang mengatakan bahwa agresivitas gitu ya, perilaku kriminal itu ditentukan oleh genetik. Sehingga para ilmuwan yang mendukung pendapat ini percaya bahwa kalau kita ingin menghasilkan individu yang bagus, lakukan rekayasa genetik. Jadi Ibu Bapak mungkin pernah tahu ada orang pebasket Cina namanya Yao Ming. Yao Ming itu pemain NBA tingginya 2 meter berapa ya? 13 atau 20. Jadi Cina itu mereka ya orang-orang yang tinggi yang atlet dinikahkan agar keturunannya tinggi, jadi mendapatkan gen-gen yang terbaik.
Nah, harapannya tadi kumpulkan orang rekayasa genetik, kita dapatkan gen-gen yang terbaik. Jadi ada cerita kemudian katanya. Jadi ada seorang perempuan waktu itu mengunjungi Albert Einstein. Einstein ini kita tahu orang yang dianggap sangat pintar ya, karena teori relativitas dan seterusnya itu sangat bermanfaat hingga sekarang. Perempuan itu mungkin artis sekarang, cantik mungkin seperti itu ya. Datang kepada Einstein, Einstein, nikah saya dengan saya, yuk kita punya anak, agar nanti anak kita bodinya, badannya seperti saya, cantik atau ganteng, tapi kepintarannya seperti Einstein, seperti Anda. Kata Einstein, Neng, nah kilang langkung begitulah. Gimana kalau sebaliknya gitu. Wajahnya seperti saya, perilaku dan kecerdasannya seperti Neng gitu. Nah, jadi tapi ini sekali lagi kita perlu melakukan kajian-kajian baik yang bersifat ilmiah tadi. Jadi pokoknya ada dua ekstrim sekarang itu. Pokoknya kalau sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah begitu ya, sudah selesai. Harus diikuti. Ada yang nggak boleh, Al-Quran Al-Sunnah itu tidak relevan lagi karena temuan-temuan saintifik. Nah, bagaimana? Tentu saja agama kita sudah memerintahkan orang untuk melakukan ijtihad gitu ya. Kenapa? Karena yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis menurut saya pribadi adalah pokok-pokok saja. Jadi tidak ada, walaupun sering ada orang mengatakan ya itu Al-Quran tuh sudah saintifik begitu ya. Tapi mangga ini beliau ini ahli tafsir begitu. Al-Quran itu tidak seperti itu. Al-Quran itu bukan buku sains. Al-Quran itu adalah tuntunan kita yang memerlukan ijtihad. Masalahnya tentu itu ijtihad itu tidak boleh sembarang orang. Seperti saya melakukan ijtihad terhadap Quran surat tadi misalnya Al-Baqarah gitu, tidak bisa. Nah, jadi bagaimana tadi pertanyaannya kembali? Kalau orang sudah jahat, pertama kalau menurut saya saat ini lebih cenderung kepada, ini juga mungkin nanti agak berdebat, agak ramai nih, termasuk LGBT gitu ya. LGBT itu adalah genetik atau lingkungan. Jadi ada orang yang LGBT itu genetik atau lingkungan. Perlu kajian-kajian yang lebih jauh, yang membuka diri kita dan pikiran kita. Jadi para mujadid itu diperlukan terus berkembang. Ilmu fikih itu terus berkembang sesuai dengan zaman. Dulu kan orang karena Nabi tidak pakai mobil maka mobil jadi haram gitu ya. Enggak seperti itu. Nah, terakhir ini kalau udah ada ini. Jadi bagaimana agar kita tidak jadi orang munafik? Saya lebih percaya bahwa ada takdir yang pasti begitu ya. Dari Allah seperti lahir, meninggal, tapi ada takdir yang dapat diubah. Karena Allah mengatakan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengubah dirinya gitu ya. Tadi boleh. Jadi agar tidak munafik bagaimana? Oh, saya itu kok kecenderungannya begini gitu. Maka satu tentu belajar agama, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan demikian dan berdoa kepada Allah agar Allah lembutkan hati kita, karena kita suka berdoakan di at-tahiyat ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi ya Allah yang membolak-balikan hati, bimbinglah kami ini lemah, kami ini cenderung untuk melanggar aturan-aturan-Mu. Oleh karena ya Allah Engkau yang membolak-balikan hati, bimbinglah hati kami, tuntunlah kami, tangan kami, hati kami, kaki kami kepada jalan Allah. Wallahu alam bi muradih. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.